Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya dan tambah bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembahasan materi seni rupa kelas 9. Namun sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang teknik atau cara mengembangkan melodi lagu dalam bentuk vokal solo. Namun, pada pertemuan ke-9 kali ini, Ibu akan menyampaikan materi seni rupa, yaitu unsur dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi, kalian harus tetap semangat dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, biasakan terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya, kalian jangan lupa absen terlebih dahulu. Minggu yang lalu kita membahas tentang teknik atau cara mengembangkan melodi lagu dalam bentuk vokal solo. Kalian masih ingat ada 4 unsur di dalam menciptakan sebuah lagu. Ada apa saja? Yang pertama ada unsur ritmis, yang kedua melodis, yang ketiga harmonis, dan yang terakhir ada unsur ekspresif. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat yang pertama mengidentifikasikan karya patung dengan berbagai bahan dan teknik. Yang kedua, diharapkan juga kalian dapat menjelaskan berbagai media dalam berkarya seni patung. Dan yang ketiga, diharapkan juga kalian dapat menjelaskan teknik berkarya dan media dalam berkarya seni patung. Kita mulai dulu dengan unsur rupa dalam seni patung. Dalam berkarya seni patung, untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan unsur-unsur pendukung bentuk yang sering disebut dengan unsur-unsur rupa visual. Secara garis besar, unsur-unsur visual yang dikembangkan dalam berkarya adalah yang pertama, garis. Unsur rupa garis ini merupakan pertemuan dari suatu titik ke titik yang lain. Meskipun sederhana, garis ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan karya seni rupa. Wujudnya, garis bisa berupa nyata dan semu. Garis nyata adalah garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan langsung. Sedangkan garis semu adalah garis yang muncul karena adanya kesan-kesan batas atau kontur dari suatu bidang, warna, atau ruang.
Ya, kalau kita lihat dari segi jenisnya, maka garis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada garis lurus ya. Garis lurus ini garis yang berkesan tegas dan lancar. Ada garis tekuk, garis yang bergerak meliuk-liuk, berganti arah atau tidak menentu arahnya. Kemudian yang ketiga ada garis lengkung, garis yang berkesan lembut dan kewanitaan. Ditinjau dari segi arah, garis juga terbagi lagi anak-anak menjadi 3 bagian. Kalau garis tegak atau vertikal, ya, sedangkan garis yang datar disebut juga garis horizontal dan garis silang atau disebut juga diagonal. Nah, pada pahatan sebuah patung, garis ini yang nampak merupakan garis maya anak-anak karena terkesan tegas, kaku, luwes, dan lengkung. Dengan adanya torehan pahat yang membentuk gelap terang dan diakibatkan adanya sinar yang jatuh pada permukaan patung. Unsur yang kedua dari seni rupa yaitu seni patung adalah warna. Warna adalah suatu kualitas rupa yang membedakan kedua objek atau bentuk yang identik raut, ukuran, dan nilai gelap terangnya. Pada setiap patung memiliki warna berbeda-beda dengan patung yang lainnya, tergantung medium yang digunakan dalam membuat patung. Nah, dari unsur warna ini akan dapat menambah nilai keindahan patung yang diperoleh dari karakteristik warna medium yang digunakan. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan, sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang. Tekstur adalah sifat permukaan yang memiliki karakter halus, licin, ya, kemudian polos, mengkilap, berkerut, dan sebagainya. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan, bisa halus, kasar, licin, dan lainnya. Ya, dalam seni patung, tekstur dapat diperoleh dengan menggunakan unsur warna, garis, raut yang mempunyai hasil nilai raba yang berbeda-beda ya. Yang keempat ada raut. Raut di sini suatu bidang kecil yang terjadi karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan dibatasi oleh adanya warna yang berbeda. Tekstur dari segi perwujudannya, raut dapat dibagi menjadi 4 bagian anak-anak, ya. Ada raut geometris, raut organis, raut beraturan, dan yang terakhir ada raut tak beraturan. Yang kelima yaitu bentuk. Unsur bentuk ini merupakan wujud fisik yang dapat dilihat, bentuk tidak terlihat atau terlepas dari elemen garis. Ya. Nah, di sini bentuk merupakan wujud seperti pada karya seni patung yang selalu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pada seni patung juga menggunakan unsur bentuk sebagai salah satu unsur keindahan. Karena dengan melihat dari segi fisik atau bentuk yang ada, maka patung dapat dinilai keindahan objektifnya. Yang keenam, yaitu unsur ruang. Unsur ruang adalah unsur atau daerah yang mengelilingi sosok bentuknya. Unsur ruang sebenarnya tidak dapat dilihat atau sesuatu yang hayal. Nah, ruang ini dapat dihayati hanya dengan kehadiran benda atau membuat garis dan bidang di atas lembar kertas. Ya. Nah, di ruang maya dapat bersifat pipih, datar, dan rata.
Kedalaman merupakan ruang ilusi atau tidak nyata, sedangkan ruang nyata dapat ditempati benda dan bersifat trimatra, seperti pada karya seni patung yang juga memiliki unsur ruang. Unsur berikutnya yaitu volume. Volume dalam patung terwujud dalam bentuk bagian-bagian dari keseluruhan massa, tercipta karena keluasan dan kedalaman seni patung. Kemudian unsur berikutnya ada gelap terang, atau disebut juga unsur cahaya, yang berasal dari matahari yang berubah-ubah derajat intensitasnya maupun sudut jatuhnya yang menghasilkan bayangan dengan keanekaragaman kepekatannya. Unsur gelap terang ini pada karya seni menghasilkan bayangan yang dapat mempengaruhi bentuk karya seni itu sendiri. Nah, di dalam seni patung memiliki beberapa fungsi. Seni patung pada zaman dahulu dibuat hanya untuk kepentingan keagamaan, seperti zaman Hindu dan Buddha. Patung itu dibuat untuk menghormati para dewa atau orang yang dijadikan teladan. Namun pada perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa. Nah, kita kan sudah masuk ke zaman modern nih anak-anak. Jadi pada zaman sekarang, seni patung itu sering diciptakan untuk mengekspresikan diri. Penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Seni patung juga diciptakan untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya. Kalau dilihat berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 6 macam. Yang pertama, patung religi. Ini bertujuan utama dari pembuatan patung sebagai sarana beribadah, bermakna religius. Yang kedua, pembuatan patung ini adalah patung monumen. Keindahan dan bentuk patung yang dibuat sebagai peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Yang ketiga, patung arsitektur. Keindahan patungnya dapat dinikmati dari tujuan utama patung, yaitu berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Dan yang kelima, patung juga dibuat untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, jika dilihat berdasarkan coraknya, maka corak patung itu yang pertama ada yang menggunakan corak imitatif atau realis representatif. Yang kedua, ada corak deformatif. Dan yang ketiga, ada corak non-figuratif atau abstrak. Nah, kalau jenis patung dilihat dari cara pembuatannya, ada yang disebut arca. Ini merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Yang kedua ada relief. Ini merupakan karya seni patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Beda halnya dengan jenis patung jika dilihat dari posisinya. Ada patung yang jenisnya berdiri tegak atau disebut patung freestanding. Kemudian ada juga jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam, seperti duduk, jongkok, tidur, ataupun berdiri. Ini disebut juga patung zonde. Yang ketiga merupakan patung setengah badan, atau disebut juga dengan patung bos. Yang keempat, patung dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja. Disebut juga patung tarso. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan hasil karya seni yang bernilai estetis tidak dapat terlepas dari unsur-unsur visual seperti garis, warna, tekstur,
raut, bentuk, ruang, volume, dan gelap terang. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, patung ada 6 macam anak-anak, yaitu ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Berdasarkan coraknya, ya, kalian masih ingat tadi? Sudah Ibu jelaskan barusan, kalau dilihat berdasarkan coraknya, ada berapa perwujudannya? Ada patung yang bercorak imitatif atau realis representatif. Yang kedua ada corak deformatif. Dan yang ketiga ada corak non-figuratif atau abstrak. Nah, kalau dilihat dari jenis patungnya, ya, cara pembuatannya ada apa saja anak-anak? Ada arca dan ada juga relief. Jenis patung yang dilihat dari posisinya, kalian masih ingat tadi barusan Ibu sampaikan ada patung apa saja? Ada patung freestanding, ya. Kemudian ada patung zonde, ada patung boss, dan juga patung tarso. Oh ya anak-anak, soal latihan yang Ibu berikan di e-learning, jangan lupa ya dikerjakan. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas prinsip berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Demikianlah pembahasan mengenai unsur dalam berkarya seni patung dengan berbagai bahan. Semoga dengan adanya ulasan materi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila kalian kurang jelas atau belum paham, silakan kalian hubungi Ibu lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.